Halo, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Tes. Mic baru nih. Kira-kira lebih enak apa enggak suaranya? Nanti kalian bisa komen ya. Sorry baru upload karena ya begitulah keadaannya. Di video kali ini tuh Mimin akan melanjutkan storytelling lanjutan part sebelumnya, yaitu part ke-10. Di part sebelumnya kita sudah sampai di mana pertarungan kelas A dan kelas C, yaitu Sakayanagi dan Ruen. Di pertarungan tersebut sampai terjadi kericuhan antara Shimizu dan Tokito, namun dapat dicegah oleh Shinahiori. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan ceritanya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Nggak pakai lama, kita langsung aja ke storytellingnya. Situasi yang berbahaya. Resiko akan kekerasan dan penalti hampir terjadi pada ronde kedua. Namun hal itu dapat dihindari berkat tindakan Shinahiori yang penuh tekad. Sakayanagi yang melihat itu dengan cepat memahami bahwa itu bukan hanya keajaiban yang terjadi secara kebetulan. Memahami itu, Sakayanagi berkata, "Begitu ya, Tokito-kun mempunyai keluhan dengan kelasmu, dan kamu memperkirakan aku akan memanfaatkannya. Itu sebabnya kamu menempatkan Shina dan Tokito dalam satu kelompok yang sama ya?" tanya Sakayanagi. Jika Tokito terus mengamuk, menghentikannya tidaklah mudah. Seperti yang kamu lihat, orang lain hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Mengirim siapapun hampir tidak ada bedanya, jawab Ruen. Lalu, kenapa kamu berpikir Shina-san bisa menghentikannya? Tanya Sakayanagi. Dia lemah sama wanita. Kan pernah kegoda olehmu juga. Orang sepertinya tidak punya nyali untuk memukul wanita. Tidakkah kamu mempertimbangkan untuk menyingkirkan pemberontakan sebelumnya? Tanya Sakayanagi lagi. Berlaku Tokito cuma main-main. Nggak layak disebut pemberontakan, jawab Ruen. Mendengar itu, Sakayanagi berkata lagi. Memberinya kesempatan untuk tumbuh berkembang kah? Ternyata kamu lebih lembut. Berbeda dengan penampilanmu. Mendengar itu, Ruen berkata, bukankah ada orang yang suka melakukan hal seperti ini? Kata Ruen. Menggunakan sumber daya di sekitar untuk mendorong orang lain berkembang adalah taktik yang sering digunakan oleh Ainokoji. Meskipun keduanya sama sekali berbeda, Sakayanagi merasa ada sedikit sosok Ainokoji di dalam diri Ruen. Pada saat yang sama, Sakayanagi juga menyadari bahwa dia menikmati pertarungan dengan Ruen lebih dari yang dia bayangkan. Kemudian setelah itu, Sakayanagi berkata lagi, tapi aku berharap satu-satunya kesamaan kalian adalah tanggal lahir. Mendengar itu, Ruen tertawa mendengar sindiran mendadak itu. Itu bukan urusanku. Pasti dia yang meniruku, kata Ruen. Mampu memanfaatkan kehadiran Shina yang tidak dipilih sebagai perwakilan dan mengantisipasi pergerakan kelas A akan mengeksploitasi posisi Tokito. Sakayanagi benar-benar terkesan dengan strategi Ruen. Namun, penanganan seperti itu bukan tanpa resiko. Artinya itu menunjukkan bahwa Ruen adalah orang yang luar biasa. Kemudian setelah itu suara pengumuman terdengar. Perwakilan kedua pihak memilih untuk melewati giliran. Perwakilan unggulan akan melakukan penunjukan. Pada putaran ini, keduanya tidak membuat penunjukan. Akibatnya, Shinahiori ditargetkan oleh siswa unggulan dan dia harus keluar. Kemudian setelah itu, pada putaran ketiga, Shimizu kembali menargetkan Tokito, tetapi Tokito tidak menunjukkan kecemasan sama sekali. Dia berpikir dia tidak bisa mengkhianati harapan Hiyori begitu saja. Tekad Tokito ini terlihat jelas oleh Ruen melalui layar. Kemudian tak lama suara pengumuman terdengar. Ruen-kun, Sakayanagi-kun berhasil mengungkap posisi perwakilan unggulan Mashida-kun. Putaran ini berakhir imbang, tanpa ada perubahan poin. Setelah melewati satu putaran, keduanya kembali imbang. Melihat itu, Sakayanagi berkata, sepertinya menominasikan Shimizu-kun tidak bisa dihindari lagi sekarang. Aku juga berpikir begitu, jawab Ruen. Keduanya saling bertukar kata, berbicara satu sama lain. Kemudian hasil penunjuk pada putaran berikutnya datang. Sakayanagi-san, Ruen-kun, kalian berdua telah berhasil menominasikan Rokaku sebagai siswa teladan. Hasilnya imbang. Bertentangan dengan pernyataan mereka, bukan Shimizu yang mencolok, tetapi siswa unggulan Rokukaku yang diidentifikasi dengan benar. Dengan itu, putaran kedua diskusi berakhir dengan poin Sakayanagi dan Ruen tidak berubah. Hasil ini sangat jarang terjadi.
Kemudian dalam diskusi putaran ketiga, situasinya tidak berubah secara signifikan. Masih sama, tetap imbang. Sebelumnya, dari putaran pertama dan kedua, keduanya memilih untuk melewati giliran. Namun pada putaran ketiga, keduanya beralih menyerang, alhasil penunjuk berurutan terhadap pemegang posisi berakhir dengan imbang. Kemudian setelah itu, pada putaran kelima, Ruen berhasil menunjuk posisi siswa di kelas. Alhasil, Ruen memulihkan poin nyawanya menjadi 7. Kemudian pada putaran ke-6, Sakayanagi dan Ruen memilih untuk melewati giliran. Sakayanagi yang melihat pertempuran hingga putaran ke-6 berkata, "Tidak kusangka Ruen-kun bisa bertahan begitu lama." Mendengar itu, Ruen berkata, "Aku juga salah sangka. Ternyata kamu tidak hanya pandai berbicara." Jawab Ruen. Mereka saling memuji kegigihan satu sama lain dalam pertempuran yang ternyata berkepanjangan. Pada putaran ini, Sakayanagi belum melakukan penunjukan yang spesifik. Dia memilih untuk mengambil tindakan bertahan. Akibatnya, jumlah putaran menjadi sangat banyak, dan semua peserta telah keluar. Kejadian ini sangat langka di mana siswa unggulan menang. Kemudian saat jeda waktu istirahat berlangsung, Ruen berkata, "Tidak bisakah kamu setidaknya menyediakan air?" Ruen mengajukan permintaan ini kepada pengawas, dan pengawas dengan tergesa-gesa membawa botol air mineral. Ruen mengambilnya dengan kasar, membuka tutupnya, dan meminumnya setengah dalam sekali teguk. Sakayanagi yang melihat itu berkata, "Mengisi kembali cairan itu penting, karena biasanya kamu tidak menggunakan otak sebanyak ini, dan aku yakin hal itu secara tidak terduga menghabiskan energimu, lebih dari yang kamu kira," kata Sakayanagi. Kata-kata Sakayanagi mengandung sindiran, menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan air. Namun, Ruen tidak memperdulikannya. Melihat itu, Sakayanagi berkata lagi, "Kamu yang begitu ingin melawan Ainokujikun lagi? Kamu tidak akan menang tahu? Mungkin sekarang begitu, tapi jika terus menyerangnya dengan gigi, pasti ada celah yang bisa ditemukan," jawab Ruen. Fufufu. Semoga saja Ainokujikun tidak semudah itu untuk dihadapi loh." Mendengar itu, Ruen berkata, "Kamu benar-benar wanita yang menjengkelkan." "Terima kasih atas pujiannya," jawab Sakayanagi. Kemudian setelah itu diskusi babak keempat dimulai. Sakayanagi dengan cepat mengidentifikasi seseorang dengan peran eksekutif. Di sisi lain, Ruen membuat nominasi yang salah dan kehilangan 2 nyawanya. Keadaan berbalik menguntungkan Sakayanagi. Tetapi di ronde keempat dan kelima, mereka berdua menebak dengan tepat peran eksekutif dan siswa unggulan secara berurutan, sehingga menghasilkan serangkaian hasil imbang. Kemudian setelah keduanya lolos di ronde ke-6, di ronde ke-7 Ruen dan Sakayanagi kembali menebak siswa unggulan dengan benar dan dengan cepat mengakhiri pertandingan. Hingga saat ini pertarungan Sakayanagi dan Ruen sudah lebih dari 3 jam telah berlalu. Kemudian setelah itu babak kelima pun dimulai. Ketika babak kelima dimulai, Sakayanagi yang melihat Ruen sangat fokus berkata padanya, "Sepertinya kita belum bisa menemukan pemenangnya ya, Ruen-kun." "Sepertinya begitu," jawab Ruen. Saat ini Ruen memiliki 5 poin kehidupan, sementara Sakayanagi memiliki 8 poin kehidupan. Mereka saling menunjukkan tidak ada yang mau mengalah. Namun, beberapa saat kemudian, kesenjangan mulai terbentuk pada putaran kedua babak kelima. Ruen-kun kehilangan 1 poin kehidupan karena salah menunjuk. Hingga saat ini, Ruen selalu bertindak tenang dan mampu menyelesaikan masalah yang sulit. Namun, dia terus berada dalam posisi yang lebih lambat dari Sakayanagi. Di tengah-tengah itu, ada sesuatu yang tidak bisa tidak Ruen pikirkan. Kenyataan bahwa dirinya selalu tertinggal 1 langkah dari Sakayanagi. Faktanya, Sakayanagi belum pernah membuat kesalahan fatal, sedangkan Ruen membuat kesalahan kecil yang menyebabkan kehilangan poin kehidupan. Dia merasa seperti dipojokkan ke tepi jurang. Melihat itu, Ruen menatap Sakayanagi lalu berkata, "Apa yang sebenarnya bisa kamu ramalkan, Sakayanagi?" "Fuhuhu. Ruen-kun, ada hal-hal yang kamu sadari. Aku pasti juga bisa sadari. Namun, hal-hal yang aku sadari belum tentu bisa kamu sadari. Bukankah itu sudah cukup? Tapi, kamu benar-benar keras kepala. Seharusnya kamu sudah menggunakan hak pengkhianat untuk mengubah keadaan sekarang, bukan?" jawab Sakayanagi. Poin kehidupan Ruen terus berkurang sedikit demi sedikit.
membuatnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Satu-satunya cara untuk mengubah nasib adalah dengan menggunakan hak pengkhianat. Sakayanagi awalnya menduga bahwa Ruen akan menggunakannya pada tahap awal, yang akan membuatnya sangat terkejut. Dan sekarang dengan kehilangan lebih dari setengah poin kehidupan, Sakayanagi berpikir Ruen akan bermain dengan berhati-hati. Untuk menghindari hal itu, Sakayanagi berpikir dia harus membuat Ruen melepaskan pemikiran tersebut. Dan sebenarnya juga nasihat Sakayanagi sebenarnya bertujuan untuk memaksa Ruen menahan penggunaan hak pengkhianat tersebut. Kemudian setelah itu babak ke-6 dimulai. Diskusi terus berlanjut hingga pada putaran keempat, Ruen melakukan langkah kunci. Dengan matanya, telinganya, dan kepercayaan pada penilaiannya sendiri, suara pengumuman terdengar. Ruen-kun berhasil mengungkap posisi siswa unggulan Nishi. Sakayanagi kehilangan 3 poin kehidupan. Ruen yang mendengar pengumuman tersebut berkata, akhirnya selisihnya berkurang. Mengatakan itu, Ruen tersenyum licik, menyambut detak jantungnya yang sedikit bertambah cepat dengan hangat. Melihat itu, Sakayanagi berkata, meskipun kemungkinannya rendah, kamu berhasil menebaknya dengan tepat. Mengatakan itu, Sakayanagi mengakui Ruen ketika perlu, dan Ruen layak mendapatkan pengakuan tersebut. Langkah Ruen tadi memiliki makna besar, tetapi pada putaran berikutnya situasinya berbalik. Sakayanagi berhasil mengungkap posisi siswa unggulan Hozumi. Ruen kehilangan 3 poin kehidupan. Sakayanagi menggunakan penunjukan dari Ruen sebelumnya sebagai penunjuk. Dia menemukan identitas perwakilan unggulan yang tersisa. Melihat itu, Ruen berkata, bajingan. Fufufu, berkat kamu, aku bisa menemukan siswa unggulan yang tersisa. Kuucapkan terima kasih, kata Sakayanagi. Berkat Ruen yang menunjukkan bahwa Nishini adalah siswa unggulan, Sakayanagi dapat menemukan jawaban yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Kegembiraan Ruen yang singkat telah hilang, dan sekarang Ruen hanya memiliki 1 nyawa yang tersisa sementara Sakayanagi memiliki 5 nyawa. Meski sama-sama berhasil menebak siswa unggulan, namun skor poin kehidupan berbeda. Akhirnya diskusi berakhir, dan jeda istirahat pun dimulai. Sekarang kamu benar-benar dalam situasi di mana kamu tidak bisa melakukan satu kesalahan pun lagi. Mengatakan itu, Sakayanagi melihat jalan menuju kemenangan dalam diskusi berikutnya. Sementara itu, Ruen yang mendengar itu menutup matanya dan mendongkak dengan frustasi. Ruen berpikir, dia benar-benar harus mencegah tindakan Sakayanagi selanjutnya. Sebelumnya, Ruen berhasil mencalonkan seorang siswa unggulan, yang membuatnya merasa sedikit lega. Pada saat itu, dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Namun, saat ini dia menyadari keputusan itu ternyata sebuah kesalahan, dan sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Memikirkan itu, Ruen bertanya-tanya dalam hatinya, sampai di sinikah? Apa iya cukup sampai di sini? Untuk menunjukkan kemampuannya kepada Enokoji, Ruen menantang Sakayanagi secara langsung. Dia sudah mengungkap semua strategi yang dapat dipikirkannya. Ruen menilai diskusi berikutnya tidak diragukan lagi akan menjadi pertarungan terakhir. Kemudian Ruen berpikir sejenak. Dalam pikirannya, Ruen mempertimbangkan untuk menggunakan hak pengkhianat sekarang, yang mana mungkin akan membuat pertarungan lebih menarik. Namun, Ruen segera menyadari bahwa itu mungkin tidak akan membuatnya menang, bahkan jika dia berhasil. Berdasarkan pertarungan sejauh ini, Sakayanagi akan cepat menganalisis pengkhianat. Ruen merasa tidak ada kartu yang bisa dimainkan lagi. Yang tersisa hanya menominasikan 2 siswa teladan yang bersembunyi dari 14 peserta dan percaya pada keajaiban. Namun, meskipun keajaiban terjadi sekali, itu tidak akan terjadi 2 kali. Meskipun begitu, Ruen hanya bisa melakukan itu. Namun, jika Ruen mengandalkan keberuntungan di tahap akhir, itu artinya menunjukkan kurangnya kemampuan. Tapi jika ditanya bagaimana perasaannya jika kalah, Ruen justru merasa lega. Pada titik ini, Ruen merasa dia harus mengakuinya, bahwa gadis kecil di depannya, meskipun penampilannya bertolak belakang tapi memiliki kemampuan luar biasa. Kemampuan memprediksi dalam ujian khusus, pandangan luas, serta pertahanan yang sempurna seperti tembok baja.
Jika cara bertarung Ruen adalah dengan gertakan dan intimidasi, maka Sakayanagi berjuang dengan keyakinan yang teguh sebagai senjata utamanya. Pertarungan nyata membuat Ruen menyadari bahwa ada banyak hal pada dirinya yang tidak sebanding dengan Sakayanagi. Memikirkan itu, Ruen berkata, "Sial, aku tidak menyangka akan jadi seperti ini," kata Ruen dengan wajah menatap langit. Poin kehidupan Ruen tersisa 1, sedangkan poin kehidupan Sakayanagi tersisa 5. Berapa kali pun dia melihat layar, situasinya tidak akan berubah. Sakayanagi yang melihat Ruen seperti itu berkata, "Pilihanmu sudah terbatas, bukan? Gunakan saja hak untuk mengirim pengkhianat itu," kata Sakayanagi. Sakayanagi menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk membalikan keadaan adalah memasukkan hak pengkhianat yang tersisa. Namun, Ruen langsung menyadari bahwa itu adalah kebohongan dengan berkata, "Menggunakan hak pengkhianat sekarang tidak akan memperbaiki keadaan. Sebaliknya, peluang kemenangan akan menurun. Sampai pada tahap ini, aku tidak merasa aku begitu tidak berdaya hingga tidak bisa melihat situasi," kata Ruen. Meskipun hak pengkhianat bisa menjadi kartu as, tapi saat ini sudah terlambat. Menggunakan hak pengkhianat berarti menunggu giliran dengan harapan terendah untuk menemukan siswa unggulan. Dengan kata lain, untuk memanfaatkan hak pengkhianat dibutuhkan waktu. Mendapatkan informasi tentang 1 atau 2 orang tidak berguna bagi Ruen. Ia perlu menunjuk 2 perwakilan unggulan secara berurutan. Bahkan jika ia menebak dengan benar, Sakayanagi mungkin setidaknya bisa mencegahnya sekali. Kemudian, dia akan menemukan pemegang posisi dari diskusi dan pada akhirnya, yang kalah adalah dirinya. Ini adalah kesimpulan yang bisa dilihat oleh Ruen. Kemudian, Sakayanagi yang mendengar tolakan Ruen, dia berkata, "Aku mengerti. Kamu masih punya beberapa kecerdasan untuk menduga hal itu, ya?" kata Sakayanagi. Dalam hal ini, lebih baik menggunakan hak pengkhianat dan menerima kekalahan dengan elegan, seperti gaya Ruen. Kemudian setelah itu Ruen berkata, "Kamu sangat berbakat." Saat mengucapkan setengah kalimat itu, Ruen merasa bahwa pernyataan itu tidak tepat. Dia mengulanginya lagi. "Pertarungan ini, aku kalah." Mengatakan itu, Ruen mengalami kekalahan. Dia menyatakan kekalahannya sendiri. Mengatakan kata-kata itu membuat Ruen merasa terpaksa. Tetapi setelah mengatakannya, ia merasa lega. Ini adalah bukti bahwa dalam hatinya, Sakayanagi lebih unggul. Kemudian Sakayanagi yang mendengar itu berkata, "Sepertinya kamu juga mengerti bahwa kamu akan kalah." "Ya, aku mengakuinya," jawab Ruen. "Kamu juga bertarung dengan baik, Ruen-kun. Aku mengakui bahwa kamu adalah lawan yang patut dipuji," kata Sakayanagi. Sebenarnya, Sakayanagi merasa sedikit kecewa karena pertarungannya harus berakhir di sini. Ia ingin lebih banyak melihat cara bertarung Ruen. Namun, meskipun lawan telah menyatakan kekalahan, Sakayanagi tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan atau kegelapan. Sakayanagi berpikir Ruen sedang berpura-pura kalah, kemudian dia akan berbalik menyerang. Ruen yang melihat tatapan tajam Sakayanagi itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Kemudian berkata, "Kamu benar-benar wanita yang tangguh. Tidak pernah lengah hingga akhir." "Tentu saja, aku tidak akan lengah sampai sekolah mengumumkan hasilnya," jawab Sakayanagi. 3 menit lagi sebelum diskusi putaran berikutnya dimulai. Kemungkinan besar ini akan menjadi putaran terakhir. Poin kehidupan Ruen tersisa 1, tapi hak pengkhianat masih bisa digunakan. "Cih!" Ruen tanpa sengaja menggeram. Sakayanagi yang mendengar itu berkata, "Kenapa kamu melecek lidahmu?" Tidak apa-apa. Orang seperti itu sudah memperkirakan bahwa aku akan kalah dalam situasi seperti ini." Mengatakan itu, Ruen mengingat kejadian sebelumnya pada hari ini. Itulah yang membuatnya tanpa sengaja mengeram. Mendengar jawaban Ruen, Sakayanagi berkata lagi, "Apa yang kamu bicarakan tentang Ainokoji-kun?" "Ya, setelah aturan diumumkan pagi ini, dia memanggilku keluar," jawab Ruen. "Aku tahu Ainokoji memperhatikanmu dan kemudian pergi ke toilet bersama. Bisa dibayangkan kalian melakukan transaksi sesuatu." Mengatakan itu, Sakayanagi mengangguk, menunjukkan bahwa dia sudah mengetahui informasi tersebut.
Kemudian setelah itu Ruen berkata, "Saat itu, dia bilang padaku, jika aku merasa akan kalah, dia mau aku memberikan pesan pada Sakayanagi." Begitu, jadi Enokoji-kun sudah memperkirakan hal ini, kata Sakayanagi. Seperti yang diprediksi oleh Enokoji-kun, Ruen sedang terpojok di ambang kekalahan. Kemudian Sakayanagi berkata lagi, "Baiklah, aku ingin mendengarnya. Apa pesannya?" tanya Sakayanagi. Benar atau tidak pesan itu, Sakayanagi akan menilai setelah mendengarnya. Dia penasaran, namun Ruen mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Entahlah, yang ku tahu dengan pasti hanyalah pesan itu ada pada Hashimoto," kata Ruen. "Hashimoto-kun?" "Selain diketahui, itu adalah pesan yang hanya bisa dalam ujian khusus ini saja. Aku sendiri tidak mengetahui kebenarannya," jawab Ruen. Menghadapi pernyataan ini, Sakayanagi tidak mungkin tidak tertarik. Kemudian Ruen berkata lagi, "Enokoji-kun memberitahuku, jika Sakayanagi menunjuk kelompok Hashimoto dalam diskusi putaran terakhir, aku akan menggunakan hak pengkhianat," kata Ruen. Namun, kelompok Hashimoto sudah dikesampingkan oleh Sakayanagi sebelum pertarungan dimulai. Karena itu, Ruen tidak bisa menggunakan hak pengkhianatnya. Kemudian setelah itu, Sakayanagi berkata, "Jadi, kamu belum menyerah pada pertandingan ini ya?" Mendengar itu, Ruen berkata, "Kalau kamu merasa begitu, ya terserah aja," kata Ruen. Mendengar itu, insting Sakayanagi memberitahunya untuk tidak menerima usulan tersebut. Dalam situasi di mana peluang menang hampir 100%, bahkan sedikit menurunkan peluang adalah langkah buruk. Namun, Sakayanagi tidak merasa Ruen sedang berbohong. Karena dia merasakan bahwa ini adalah pesan dari Enokoji, dia jadi lebih waspada. Namun di saat yang sama, dia ingin tahu isi pesan dari Enokoji. Memikirkan itu, Sakayanagi berkata, "Jika kamu sengaja menyampaikan hak pengkhianat untuk momen ini, itu berarti kamu bertarung denganku dengan beban kondisi yang tidak menguntungkan. Aku tidak menyukainya." "Benar, aku benar-benar dikalahkan olehmu. Seharusnya aku sudah menggunakannya lebih awal," jawab Ruen. Yang awalnya berniat untuk menang menggunakan hak pengkhianat, ini adalah tindakan yang bisa diambil sebelum benar-benar terdesak. Namun, Ruen terganggu oleh pesan dari Enokoji, karena itu dia tidak menggunakan hak tersebut. Di sisi lain, Sakayanagi tidak menunjuk Hashimoto. Jadi sekarang Ruen benar-benar menyesal. Dia menggelangkan pergelangan tangannya dan tersenyum mencemo dirinya sendiri. Melihat itu, Sakayanagi berkata, "Tetapi pesan seperti apa yang diberikan pada Hashimoto-kun untukku?" tanya Sakayanagi. "Aku juga tidak tahu. Tapi bila kau menebaknya, sudah pasti sudah diatur olehnya. Pengkhianat satu-satunya siswa yang beresiko di drop out. Jika Hashimoto berpura-pura sebagai pengkhianat, dia bisa saja di drop out," kata Ruen. Mendengar itu, Sakayanagi berkata, "Jika seperti itu, pada saat aku memanggil Hashimoto-kun, tidak diragukan lagi dia akan mengaku, karena untukku tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika dia tidak mengakui dirinya sebagai pengkhianat, itu berarti dia akan dikeluarkan." Setelah mengatakan itu, Sakayanagi merasa pada saat seperti ini, semua kemungkinan harus dipertimbangkan. Sakayanagi berpikir, bagaimana jika Ruen sudah membuat kesepakatan dengan Hashimoto? Bagaimana jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh Ruen sejak awal? Namun Sakayanagi juga berpikir, peraturan ujian khusus baru diturunkan pagi ini. Perwakilan dan peserta sepenuhnya terisolasi, tidak ada kesempatan untuk bertransaksi. Janji untuk berbohong sebagai pengkhianat dengan imbalan bantuan tidak mungkin terjadi. Namun Sakayanagi tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Sebaliknya, dia mempertimbangkan kemungkinan yang lain. Sakayanagi berpikir, bagaimana jika peraturan ujian khusus telah bocor sebelumnya? Apakah Ruen telah menghasilkan kontrak seperti itu kepada Hashimoto atau tidak? Sakayanagi berpikir, mungkin kejadian ini bukan dibuat oleh Ruen tetapi diatur oleh Enokoji. Setelah memikirkan itu, Sakayanagi berkata, "Baiklah, mari kita pastikan apa benar Enokoji-kun menitipkan sebuah pesan." Setelah mengatakan itu, Sakayanagi memilih kelompok Hashimoto untuk bergabung dalam diskusi. Kemudian, Ruen juga memilih satu kelompok secara acak, lalu menggunakan hak pengkhianat dan memilih Hashimoto sebagai pengkhianat. Dengan begitu, Sakayanagi langsung bisa memanggil Hashimoto dan berbicara dengannya.
Dan akhirnya kedua belah pihak dengan jujur mengikuti pesan dari Ainokoji. Kemudian setelah itu diskusi pun dimulai. Namun ketika diskusi dimulai, Ruen menutup matanya, tidak menatap layar. Sakayanagi yang melihat itu berkata, "Menunjukkan dirimu tidak merencanakan sesuatu yang licik. Baik sekali kau ya." Mendengar itu, Ruen berkata, "Aku tidak setuju menjadi orang hina. Tetapi aku tidak bisa memaafkan diriku karena telah jatuh hati pada ucapan halus Ainokoji," kata Ruen. Sebelumnya, Ruen mengatakan kepada Ainokoji bahwa dia akan mengalahkan Sakayanagi dalam ujian kali ini. Tapi sekarang tujuan itu tidak bisa tercapai karena pertarungan sudah berakhir. Dan itu membuatnya sangat kesal. Kemudian setelah itu, Sakayanagi mengambil tongkatnya dan perlahan-lahan meninggalkan ruangan kelas. Melihat Sakayanagi pergi, Ruen menatap langit-langit dengan kesal memegang tinjunya dan memukul lututnya dengan keras. Sepanjang waktu, Ruen selalu tertinggal di belakang Sakayanagi. Dia tidak pernah bisa mengejar. Memikirkan itu, Ruen merasa tidak puas. Kemudian dia berkata, "Brengsek." Mengatakan itu, Ruen tidak ingin mengakhirinya di sini. Dia merasa jika selesai di sini, pertumbuhannya akan terhenti. Namun, keinginan ini sudah tidak bisa tercapai. Dan akhirnya Ruen Kakeru kalah. Kemudian setelah itu, kita akan pindah sudut pandang ke sudut pandang Ruen Kakeru. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe bisa bantu support dengan like atau komen lah. Serak banget nih, nggak naik-naik udah up 11 part, hampir total 12 jam. Hehe, ditunggu ya 10 detik. Oke, lanjut. Kita akan berpindah ke sudut pandang Ruen Kakeru, di mana Ruen mengingat kejadian sebelumnya. Pada saat itu, sebelum ujian khusus dimulai, aku tiba di toilet terlebih dahulu, bersandar di pintu di ujung deretan kamar mandi sambil menunggu Ainokoji. Aku melipat tangan, berjaga-jaga terhadap sekitarku. Keputusanku untuk fokus pada pertandingan melawan Sakayanagi, menghadapi aturan yang baru saja diumumkan. Aku sudah memikirkan berbagai cara untuk bertarung di dalam kepalaku. Satu-satunya kelalaianku adalah bahwa kali ini perwakilan dan peserta tidak bisa saling berhubungan. Jadi semua strategi yang sudah kupersiapkan sebelumnya tidak bisa digunakan. Tapi seharusnya Sakayanagi juga berada dalam kondisi yang sama. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untungnya, ini bukan ujian menggunakan kecerdasan. Jika tidak, hasilnya akan terlihat sejak awal. Dalam hal ini, aku sudah melewati rintangan pertama. Ujian yang tidak ditentukan kemenangannya sejak awal seperti ini sangat menarik. Karena itu, aku tiba-tiba merasakan sensasi yang sudah lama tidak kurasakan. Ketika hasilnya keluar, jika aku kalah dari Sakayanagi, maka aku akan menerimanya. Tapi kemungkinan terburuk jika aku kalah, aku harus melakukan duel balas dendam dengan Ainokoji di luar sekolah. Setelah aku menunggu sebentar, dia akhirnya datang. Wajahnya masih terlihat biasa tanpa ekspresi. Dulu, aku tidak bisa merasakan aura mengerikan dari Ainokoji. Tapi sekarang, aku bisa merasakan ketidaknormalan Ainokoji. "Kau menyadari panggilanku ya?" kata Ainokoji. "Maaf, aku tidak punya waktu untuk bermain-main hari ini. Cepat katakan apa yang ingin kamu katakan," kata Ruen. Meskipun aku mendesaknya seperti itu, dia tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Di pertengahan ujian khusus, aku ingin kau mengirimkan pesan pada Sakayanagi," kata Ainokoji. "Apa? Memintaku untuk menyampaikan pesan? Apa kau bercanda? Kenapa kau tidak menyampaikannya sendiri?" tanya Ruen. Aku berpikir bagaimanapun, gadis itu pasti sedang bersantai di ruangan tunggu sejak kelompok ditentukan, bukan? Seharusnya dia tidak kekurangan kesempatan untuk berbicara, bukan? Kemudian Ainokoji berkata lagi, "Ini pesan khusus. Aku ingin pesan itu kau sampaikan hanya saat ujian sudah dimulai," kata Ainokoji. Mendengar itu, aku bertanya-tanya, sebuah pesan yang memiliki nilai saat aku dan Sakayanagi bertandingkah? Karena itu, aku bertanya, "Apa yang kamu maksud? Aku tidak mengerti maksudmu," kataku. "Tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Hanya sampaikan pesanku padanya," kata Ainokoji. Setelah mendengar itu, aku berpikir, apa yang sebenarnya direncanakan orang ini? Meskipun agak mustahil, apakah dia bekerja sama dengan Sakayanagi?
Mungkin karena dia melihat ekspresiku, dia berkata lagi, "Tenang saja, aku bukan di pihakmu ataupun di pihak Sakayanagi. Anggap saja aku sebagai pengamat," kata Enokoji. Dia tampaknya mengerti bahwa aku meragukan motifnya. Karena itu, aku berkata lagi, "Melakukan hal merepotkan ini, apa yang akan kudapatkan?" "Maaf, tidak ada keuntungan. Jika kamu tidak mau, tidak masalah. Selain itu, jika kamu bisa mengalahkan Sakayanagi, pesan ini juga tidak perlu disampaikan," kata Enokoji. Setelah aku mendengar itu, awalnya aku tidak ingin bekerja sama dengan Enokoji. Tapi pernyataan terakhirnya bukanlah sesuatu yang bisa kuabaikan begitu saja. "Kamu pikir aku akan kalah?" kataku. "Aku tidak bilang begitu, hanya saja pesannya agak istimewa," katanya. Lagi-lagi pernyataan yang membingungkan. Setelah aku mendengar kata-katanya, dia menambahkan lagi kata-katanya. "Saat kamu merasa tidak bisa menang, ingat saja kata-kataku." Saat aku mendengarnya, kata-katanya membuatku sangat kesal. Tetapi pria ini selalu bisa melihat ke masa depan dengan cara yang aneh. Ya, setidaknya dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak berarti. Tapi okelah, aku akan mengatakannya padanya. Sayangnya, aku tidak berencana kalah. Tapi baiklah, kan kudengarkan. Apa yang harus kusampaikan padanya? Aku mengatakan itu karena ingin mendengar pesan yang ingin dia sampaikan kepada Sakayanagi. Namun dia berkata, "Pesan itu sudah kusampaikan kepada Hashimoto." "Hah?" Aku terkejut. Enokoji sekali lagi mengatakan sesuatu yang di luar dugaanku. Kemudian dia berkata lagi, "Jadi beritahu saja Sakayanagi untuk mendengarkan pesanku dari Hashimoto," kata Enokoji. "Kamu sedang bercanda? Bagaimana caranya dia berbicara dengan Hashimoto?" tanyaku. "Sangat sederhana. Buat Hashimoto berperan sebagai pengkhianat. Dengan begitu, Sakayanagi bisa berbicara dengannya saat sesi interogasi." Saat aku mendengarnya, aku merasa ini benar-benar konyol. Karena itu, aku berkata padanya, "Jangan bercanda. Hashimoto itu bajingan yang tidak bisa dipercaya siapapun. Tidak mungkin Sakayanagi akan memilih kelompok yang ada Hashimoto dalam pertandingan melawanku." Aku berkata seperti itu karena menggunakan hak pengkhianat pada Hashimoto sangat konyol. Tapi orang itu berkata lagi, "Itu tergantung padamu untuk menentukan berdasarkan situasi," kata Enokoji. Meskipun tidak memaksa, aku merasa kata-kata orang ini tetap saja membuatku kesal. Karena itu aku berkata, "Aku yakin situasi ini tidak akan terjadi. Tidak jelas apakah ada artinya saat itu terjadi juga. Kau sampaikan sendiri pesanmu padanya setelah ujian. Setidaknya ada cukup waktu bagi kalian untuk bertemu," kataku. Tapi dia membalas dengan kata-kata yang membuatku tambah kesal. Pesan khusus ini hanya bisa dipahami Sakayanagi saat ujian khusus berlangsung. Apakah kamu ingin aku menyampaikan hak pengkhianat sampai saat itu? Mengatakan itu, aku berpikir meskipun kemungkinan besar Sakayanagi tidak akan menggunakan Hashimoto, maka aku harus menyampaikan hak pengkhianat. Jika tidak, pesan ini tidak akan tersampaikan. Dan benar saja, dia berkata dengan wajah datarnya, "Itulah maksudnya. Jangan bercanda. Pesanmu pasti tidak akan sampai ke Sakayanagi." Mengatakan itu, aku membuang teka-teki Enokoji dan sekarang aku merasa bodoh untuk mempertimbangkan hal ini dengan serius. Tapi saat aku berkata seperti itu, dia berbicara lagi. "Gunakan atau tidak, terserah padamu. Aku tidak memaksa." Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia segera berbalik dan saat melihat punggungnya, aku menggerutu. Apanya yang menyampaikan pesan? Bangsat, jangan buat aku susah sialan, gumanku. Padahal sebentar lagi ada pertandingan berat, tapi dia malah meminta sesuatu yang keterlaluan. Kemudian setelah kita melihat sudut pandang Ruen, kita akan pindah tempat di mana ruangan interogasi berada. Saat ini, karena Ruen menggunakan hak pengkhianat, sekarang adalah giliran Sakayanagi untuk memulai percakapan. Hashimoto yang tiba lebih dulu di ruangan interogasi berkata, "Rasanya agak canggung bukan?"
Hashimoto mengatakan itu sambil tersenyum melihat Sakayanagi yang muncul di ruangan kelas. Kemudian Hashimoto bergumam lagi pada dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Hashimoto bersandar sepenuhnya pada kursinya. Sementara itu, Sakayanagi duduk di depannya dengan tongkatnya. Melihat itu, Hashimoto berkata, "Bagaimana pertempuran jenderal sekarang? Sepertinya sudah memasuki puncaknya, bukan?" "Entahlah. Sayangnya aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu," jawab Sakayanagi. Hashimoto sangat berharap untuk mendengar kabar bahwa Ruen berada di posisi yang menguntungkan. Namun Sakayanagi yang duduk di depannya tampak tenang. Melihat itu, Hashimoto berkata lagi, "Ya terserahlah. Bagaimanapun hasilnya akan terlihat setelah ujian selesai. Tapi Sakayanagi, kenapa kamu memilih kelompokku?" Mengatakan itu, Hashimoto mengalihkan topik untuk menutupi pikirannya. Namun Sakayanagi yang mendengar itu berkata, "Ara, kau tanpa sungkan memanggil namaku. Apa sekarang kau menganggapku sebagai musuh?" tanya Sakayanagi. "Lagi pula cuma ada kita berdua di sini. Aku sendiri tidak ada niatan menarik kembali apapun yang kulakukan." "Baiklah, aku mengerti. Kau sudah mempersiapkan diri dengan baik," kata Sakayanagi. Mendengar itu, Hashimoto terlihat tenang. Tetapi sebenarnya detak jantungnya jauh lebih cepat dari biasanya. Kemudian setelah itu Sakayanagi berkata, "Kamu memilih bekerja sama dengan Ruen. Seharusnya ini adalah pertandingan yang berkaitan dengan hidup dan mati. Tetapi aturan ujian membuatmu tidak bisa berbuat banyak. Sangat disayangkan." Mendengar itu Hashimoto berkata, "Ya begitulah. Aku awalnya berharap bisa mengubah situasi dengan pengkhianatanku. Tapi yang terjadi malah sebaliknya," kata Hashimoto. Yang sadar karena situasinya sangat berbeda dari yang diharapkannya. Dia hanya bisa merasa sangat kecewa. Kemudian Hashimoto berkata lagi, "Jadi, kenapa kamu memilih kelompokku? Meskipun aku tidak bisa ikut campur dalam ujian ini, kau tidak menunjukkan celah apapun. Bagaimanapun, kehidupan sulit diprediksi," kata Hashimoto. "Itu benar, seperti yang kamu pikirkan. Aku sebenarnya tidak berniat menggunakanmu dalam ujian khusus ini," jawab Sakayanagi. Mendengar itu Hashimoto berkata lagi, "Jadi kenapa? Apa tujuan dari percakapan ini? Jangan-jangan kamu ingin membuatku dikeluarkan dari sekolah?" kata Hashimoto yang tentu tahu bahwa hal semacam itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Dia benar-benar yakin akan hal itu. Kemudian dia berkata lagi, "Meskipun aku tidak bisa memenuhi harapanmu, lebih baik aku segera jujur. Aku adalah pengkhianat." Mendengar itu Sakayanagi berkata, "Kalau begitu, itu akan merepotkan. Aku tidak tertarik dengan pengakuanmu. Aku memanggil Hashimoto-kun untuk mengetahui isi pesan yang diberikan Ainokoji kepadamu." "Pesan?" Mendengar jawaban Hashimoto seperti itu, Sakayanagi berkata, "Karena hanya ada kita berdua sekarang, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, bukan?" "Tidak, tunggu sebentar. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan." Mengatakan itu, Hashimoto terlihat bingung. Dia melipat tangannya dan mulai berpikir. Melihat wajah kebingungan Hashimoto, Sakayanagi berkata, "Kamu bertemu Ainokoji-kun sebelum ujian khusus, kan?" tanya Sakayanagi. "Aku memang bertemu dengannya, tetapi dia tidak memberiku pesan apapun untukmu." Sakayanagi yang mendengar kata-kata Hashimoto berbelit-belit, dia berkata, "Waktunya terbatas. Jika dia benar-benar meminta kamu menyampaikan pesan, sebaiknya jangan sengaja menunda waktu." "Tidak, aku benar-benar tidak ingat. Tunggu sebentar, biar aku pikirkan," jawab Hashimoto. Hashimoto memang bertemu Ainokoji. Namun, dia benar-benar tidak ingat pernah diminta untuk menyampaikan pesan kepada Sakayanagi. Dia berusaha keras mencari ingatan di dalam kepalanya. Kemudian setelah dia menyadari sesuatu, Hashimoto berkata, "Ah, jangan bilang yang itu." "Akhirnya kamu ingat ya," kata Sakayanagi. "Tidak, itu sama sekali bukan pesan, tapi..." Mengatakan itu, Hashimoto tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menutup mulutnya. Sakayanagi yang melihat itu berkata, "Apa itu?"
Itu hanya sebuah nasihat saat kompetisi ujian khusus. Dia memberiku nasihat. Jangan membohongi dirimu sendiri, jawab Hashimoto. Mendengar itu, Sakayanagi berkata, kau memang pembohong. Mungkin karena itu dia memberimu nasihat. Iya kan? Jujur saja, tidak ada yang lain. Tidak ada pesan apapun, kata Hashimoto. Mendengar itu, Sakayanagi berpikir Hashimoto tampak tidak berbohong tentang hal ini. Namun di sisi lain, Sakayanagi merasa Ruen juga tidak menunjukkan tanda-tanda berbohong. Karena itu, Sakayanagi berkata lagi, Ayanokoji-kun memberimu pesan, namun tidak diberitahu itu adalah sebuah pesan. Jadi meskipun kamu mencoba mengingatnya, kamu tidak bisa menemukan jawabannya. Mendengar itu, Hashimoto berkata, jika memang begitu, kalau begitu tidak ada yang bisa kulakukan. Benar-benar tidak ada. Jangan khawatir, aku pasti menemukannya. Mengatakan itu, Sakayanagi berpikir dia harus memanfaatkan waktu tanya jawab sebaik mungkin. Karena itu, Sakayanagi berkata pada pengawas, Pengawas, aku akan melakukan rekonstruksi terlebih dahulu. Jadi, aku akan bertanya padanya, apakah dia seorang pengkhianat atau bukan? Tapi pada tahap ini, aku hanya mendengarkan apa yang dia katakan. Jadi, tolong jangan menganggap kata-kata dia sebagai pengakuan. Setelah memberitahu pengawas ujian bahwa percakapannya tidak dicatat sebagai pengakuan ujian, Sakayanagi dan Hashimoto memulai percakapan. Jadi sekarang, bisakah kamu memberitahuku apakah kamu seorang pengkhianat? Tanya Sakayanagi. Mendengar itu, Hashimoto melirik ke arah pengawas ujian. Pengawas ujian sedikit mengangguk, menandakan bahwa pernyataan selanjutnya, apapun yang dikatakan Hashimoto selanjutnya tidak akan dianggap sebagai pengakuan. Mendengar itu, Hashimoto melirik ke arah pengawas ujian. Pengawas ujian sedikit mengangguk, menandakan bahwa pernyataan selanjutnya, apapun yang dikatakan Hashimoto selanjutnya tidak akan dianggap sebagai pengakuan. Melihat itu, Hashimoto berkata pada Sakayanagi, apa maksudnya ini? Aku ingin berbicara denganmu. Kamu baru saja mengatakan bahwa Ayanokoji berkata jangan berbohong pada dirimu sendiri. Aku ingin memastikan apa kalimat itu benar. Jika kamu memang berpihak pada Ruen, maka seharusnya ada satu jawaban yang benar di sini, kata Sakayanagi. Mendengar itu, Hashimoto berkata, walaupun kamu memberitahu pengawas ujian sebelumnya, aku tidak akan percaya begitu saja. Begini, jika kamu meminta aku untuk mengaku, maka aku akan mengatakan bahwa aku bukan pengkhianat. Mungkin. Mengatakan itu, Hashimoto sengaja menggunakan kata-kata samar untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan cara ini, itu tidak akan dianggap sebagai pengakuan. Kemudian Sakayanagi yang mendengar itu berkata, begitukah? Jadi kau dipanggil ke sini meski memiliki peran yang berbeda? Iya, biarkan aku mengutarakan apa yang kupikirkan, jawab Hashimoto. Baiklah, sikap itu tidak masalah untuk saat ini. Bila kau bisa berbicara jujur, aku merasa bisa mencapai pesan itu pada akhirnya. Mari kita bicara sedikit sebelum pengakuan. Jadi, apa yang ingin kau tanyakan padaku? Tanya Hashimoto. Dengan begitu, percakapan tidak terkait dengan ujian khusus antara Hashimoto dan Sakayanagi dimulai. Izinkan aku bertanya sesuatu yang belum kutanyakan padamu. Ya, dulu aku tidak begitu tertarik pada masa lalu orang lain. Tapi aku yakin, karaktermu seperti ini terbentuk dari pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu, kata Sakayanagi. Hashimoto yang mendengar itu berkata, entahlah, mungkin iya, mungkin juga tidak. Sakayanagi yang mendengar jawaban Hashimoto berkata, bahkan jika kamu tidak berbohong, tidak bisakah kamu menjawabnya dengan jujur? Bagaimanapun, kita tidak begitu dekat untuk menceritakan kisah masa lalu dengan bebas, jawab Hashimoto. Kalau begitu, izinkan aku menganalisisnya lebih dalam. Aku sudah menyelidiki secara menyeluruh, baik teman maupun musuh. Aku tahu kamu punya kebiasaan aneh. Ketika sedang bermasalah atau khawatir, kamu langsung suka mengurung diri di toilet, bukan? Kata Sakayanagi. Mendengar hal itu, bahu Hashimoto bergetar sedikit. Kebiasaan yang tidak diketahui oleh orang lain diketahui oleh Sakayanagi di hadapannya. Kemudian Hashimoto berkata,
Benar-benar mengejutkan. Kapan dan dari mana kamu mengetahuinya? Tanya Hashimoto. Aku pikir kamu mungkin sudah menyadari siapa orang itu kan? Aku meminta Yamamura-san untuk menyelidiki kamu dalam waktu yang lama. Aku memintanya meluangkan waktu untuk mengikutimu. Karena kau sering bertemu dengan Ruen, jawab Sakayanagi. Apakah itu berarti kamu menyuruh Yamamura mengikutiku di toilet pria? Tanya Hashimoto. Kalau dipikir-pikir, itu adalah hal paling buruk yang aku lakukan padanya. Mengatakan itu, Sakayanagi tidak membantah, malah mengangguk mengakui fakta tersebut. Kemudian setelah itu, Sakayanagi berkata lagi, walaupun tidak ada masalah, kamu masih mengurung diri di toilet. Entah kau ingin waktu untuk berpikir sendiri, atau mungkin itu adalah tempat di mana kau bisa melarikan diri dari kenyataan. Ya, menurutku sih yang terakhir, kata Sakayanagi. Sakayanagi yang seharusnya tidak memiliki banyak petunjuk, mulai membuka kunci hati Hashimoto yang tersembunyi dan melangkah masuk. Kemudian Sakayanagi berkata lagi, entah saat SD atau SMP, pasti ada suatu kejadian yang menyebabkan perilakumu seperti ini. Mempertimbangkan kepribadianmu, ada beberapa hal yang bisa kulihat. Hashimoto yang mendengar itu menepuk tangan seperti bertujuan untuk mengubah suasana. Kemudian berkata sambil tersenyum, dulu, aku sering dikejar dan dipukuli oleh orang-orang yang tidak menyukaiku di masa lalu. Dan di sekolah ada tempat yang kotor dan jarang dikunjungi. Tempat itu menjadi tempat yang nyaman bagiku. Jadi aku mengurung diri di sana dan berpikir sendiri. Setelah itu, aku tidak bisa berhenti dari kebiasaan ini, kata Hashimoto. Hashimoto bisa saja berbohong, tapi kali ini dia jujur. Sakayanagi yang mendengar cerita Hashimoto, dia berkata, kau bicara secara positif, tapi tampaknya kamu pernah mengalami kesulitan yang cukup berat ya? Entahlah. Mengatakan itu, suara Hashimoto sedikit tersedap, karena dia teringat kembali kenangan buruknya. Melihat itu, Sakayanagi berkata, kamu menyimpulkan pengalaman-pengalaman itu, bukan? Kamu percaya bahwa lebih baik menjadi pengkhianat terlebih dahulu daripada dikhianati. Untuk kemenanganmu sendiri, kamu mempelajari cara berbohong sebagai jalan bertahan hidup. Itulah Hashimoto Mayoshi. Hashimoto yang mendengar itu berkata, jangan bicara seolah kamu mengenalku. Orang yang belum pernah melihat neraka tidak bisa memahami aku. Mengatakan itu, sedikit kemarahan muncul, dan Hashimoto tanpa sadar menepuk lututnya. Kemudian dia berkata, pesan dari Ayano-koji atau apapun itu tidak ada hubungannya denganku. Aku harus lulus dari kelas A untuk membalas mereka yang merendahkanku. Aku perlu hasil untuk membuktikan kepada mereka yang menganggap aku hanyalah sampah yang salah. Mengatakan itu, Hashimoto mempertegas bahwa apa yang dilakukan Ruen, Sakayanagi, dan Ayano-koji dia tidak peduli. Dia hanya ingin fokus pada tujuan untuk lulus dari kelas A dan bertarung hingga saat ini. Karena itu, Hashimoto berkata pada Sakayanagi, sudah cukup, mari kita lanjutkan ke sesi pengakuan. Mendengar itu, Sakayanagi berkata, apa rencanamu untuk masuk ke sesi pengakuan? Kamu sudah diberitahu Ayano-koji untuk tidak berbohong pada dirimu sendiri. Tetapi kamu masih berniat membuat pengakuan dengan berkata, aku bukan sekutu Ruen, dan aku adalah pengkhianat dalam ujian ini. Seperti itu bukan? Hashimoto yang mendengar kata-kata Sakayanagi berkata, omong kosong. Misalnya, jika aku mengaku bukan pengkhianat di sini, apa yang akan terjadi? Kamu pasti akan sangat bangga menyatakan aku sebagai pengkhianat dan memaksa aku untuk dikeluarkan dari sekolah. Aku tidak akan membiarkan kamu berhasil. Ya, aku tidak mungkin memberikan penolakan. Jawabanku hanya ada satu pilihan, yaitu mengatakan kamu sebagai pengkhianat, jawab Sakayanagi. Kalau begitu, sesi interogasi sudah selesai. Aku akan... Mengatakan itu, Hashimoto berniat untuk menyelesaikan interogasinya sendiri. Tetapi saat melihat tatapan Sakayanagi, dia tertegun. Kemudian dia berkata, apa? Kenapa kamu menunjukkan ekspresi seperti itu? Mengatakan itu, Hashimoto melihat ekspresi Sakayanagi menunjukkan kelembutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda memarahi Hashimoto.
melainkan senyuman hangat seperti seorang ibu yang sedang menjaga anaknya. Kemudian Sakayanagi berkata, "Mungkin aku bisa lebih memahamimu, Hashimoto-kun. Aku sudah berjanji pada Masumi-san untuk mendropotmu. Tapi, aku mungkin akan mempertimbangkan kembali sekarang." Mendengar itu, Hashimoto berkata, "Hah? Apa kamu pikir aku akan percaya? Aku tidak bilang akan menyesali perbuatanmu. Jika kamu tetap menjadi pengkhianat setelah ini, hasilnya tidak akan berubah. Namun jika kamu percaya padaku dan mengikuti aku, situasinya akan berbeda," jawab Sakayanagi. "Kamu pikir aku akan percaya? Kamu pasti akan menikamku dari belakang," kata Hashimoto. Mendengar itu, Sakayanagi berkata, "Bagaimana hasil akhirnya, kita lihat saja." "Kamu mencoba menipuku dan membalas dendam, bukan?" kata Hashimoto. Mendengar itu, Sakayanagi berkata dengan lembut, "Pikirkan baik-baik, Hashimoto-kun." Mendengar itu, Hashimoto berkata dengan terbata-bata, "Aku pasti dihianati. Kau harus kukalahkan." Mengatakan itu, tiba-tiba tetesan air mulai mengalir di wajah Hashimoto tanpa sadar. Menyadari itu, Hashimoto berkata dengan kebingungan, Apa yang terjadi?" Peristiwa mendadak yang bahkan tidak bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Namun setelah mengusapnya, dia baru sadar bahwa itu adalah air mata. "Apa-apaan ini? Padahal tidak ada alasan untuk menangis. Apa yang terjadi?" Mengatakan itu, Hashimoto tidak bisa menahan tawanya melihat kondisi tubuhnya yang tidak normal saat ini. Sakayanagi yang melihat itu berkata, "Dulu tidak ada yang memahamimu, dan kamu berpikir tidak akan ada yang bisa memahamimu di masa depan juga. Tapi nalurimu merasa tidak demikian, bukan?" Mengatakan itu, Sakayanagi memandang Hashimoto di depannya dan mulai mengingat kembali dirinya sendiri. Sebelumnya, Sakayanagi juga tidak pernah mempercayai siapapun. Hanya mempercayai penilaiannya sendiri lalu meninggalkan orang lain. Namun akibatnya, dia kehilangan Kamuro karena ketidakmatangan mentalnya. Sekarang Sakayanagi memahami kenapa Hashimoto berkhianat. Sakayanagi telah memahami kegelapan dalam diri Hashimoto. Mungkin karena pernah merasa terpojok sehingga dia menggunakan segala cara demi kelangsungan hidupnya. Memikirkan itu, Sakayanagi berkata dalam hatinya, "Jika aku lebih mengenalnya, mungkin dia akan terbuka kepadaku." Sakayanagi sempat berpikir demikian. Meskipun Sakayanagi masih sulit memaafkan, pengunduran diri Kamuro juga merupakan tanggung jawab besar bagi dirinya. Mungkin tak ada yang memberi kesempatan. Mungkin tidak apa-apa untuk memenangkan ujian khusus ini dan membawa Hashimoto kembali ke dalam kelompok teman. Pikiran itu berputar di benak Sakayanagi. Hashimoto sudah mengakui dirinya sebagai pengkhianat. Dengan begitu, yang tersisa hanyalah keputusan Sakayanagi dalam membuat kesimpulan. Dan interogasi ini akan berakhir. Hashimoto akan kehilangan hadiah peran pengkhianat. Kemudian Sakayanagi akan kembali ke diskusi, menemukan peserta dengan peran eksekutif, dan menghabiskan poin kehidupan Ruen. Begitulah ujian khusus ini berakhir. Namun ketika Sakayanagi memikirkan itu, dia berhenti. Kemudian dia bertanya-tanya di benaknya, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Enokoji? Apa pesan yang disampaikan pada Hashimoto? Apakah itu pesan untuk memanfaatkan orang yang ada di hadapannya? Meskipun telah mendapatkan sebuah jawaban, Sakayanagi masih merasa ketidaknyamanan yang kuat. Dia menutup matanya dengan tenang. Ini bukan pesan yang seharusnya dia terima dari Enokoji. Memaafkan Hashimoto atau tidak, masih bisa dilakukan di luar ujian dan tidak perlu melakukannya di tengah ujian khusus ini. Yang mana artinya, pesan ini tidak ada gunanya jika tidak disampaikan saat ujian khusus berlangsung. Dalam situasi ini, apa yang ingin Enokoji sampaikan? Dengan kemampuan berpikir luar biasa yang tidak dimiliki orang lain, Sakayanagi terus mencari tahu. Berpikir, dan berpikir. Kemudian, di benak Sakayanagi muncul pesan tersembunyi itu. Apakah begitu? Pesan ini adalah sesuatu yang tidak boleh didengar oleh Ruen ataupun Hashimoto. Hanyalah setelah melawan Ruen, barulah bisa terlihat maksud sebenar dari Enokoji. Ini benar-benar pesan yang terlalu kejam bagi Sakayanagi.
Awalnya Sakayanagi dan Ruen bertaruh pada pertarungan ini untuk menggagalkan rencana Ainokoji yang ingin menyeimbangkan keempat kelas. Dengan cara salah satu dari mereka harus meninggalkan sekolah. Dengan begitu kekuatan kelas tidak akan seimbang. Namun sekarang Sakayanagi menyadari Ainokoji sudah mengetahui niatnya. Alasan dibalik Ainokoji tidak mau terlibat dan tidak mau memihak siapapun adalah Ainokoji ingin terus mengawasi perkembangan Ruen di masa depan dan menerima tantangan darinya. Bisa dibilang Ainokoji mengharapkan lawannya adalah Ruen Kakeru di masa depan. Meskipun Sakayanagi menang dan mengeluarkan Ruen, Ainokoji tidak akan senang, dan itulah kenyataannya. Masa depan yang tidak terlihat oleh orang lain tapi bisa dilihat oleh Sakayanagi. Untuk pertama kalinya sejak lahir, Sakayanagi merasa membenci kemampuannya dalam hal memahami jalan pikiran seseorang. Karena sekarang Sakayanagi harus menerima kenyataan bahwa dia tidak diinginkan oleh Ainokoji Kiyotaka. Dengan pemikiran itu, Sakayanagi menyimpulkan bahwa pesan yang diberikan Ainokoji adalah "Tolong kalah di sini." Itu pesan dari Ainokoji. Pesan yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa, tapi Sakayanagi benar-benar menerima pesan itu. Menghadapi kata-kata kejam dari orang yang dicintainya, Sakayanagi hanya tersenyum lembut dan menutup matanya. Karena dia tahu, jika tidak melakukan itu, air matanya akan terjatuh seperti Hashimoto. Kemudian tak lama suara pengumuman terdengar. "Sudah waktunya. Tolong buat pengakuan, Hashimoto-kun." Mendengar itu, Hashimoto berkata, Aku adalah pengkhianat." Namun Sakayanagi mendengar itu dengan tenang menghentikan Hashimoto untuk berbicara. "Begitukah? Kamu bilang kamu pengkhianat, itu tidak benar." "Ya, tentu saja, kamu bukan pengkhianat," kata Sakayanagi. Awalnya Hashimoto ingin menjawab bahwa dia adalah pengkhianat. Namun Sakayanagi menghentikannya dan berkata seperti itu. Hashimoto yang mendengarnya membuka matanya lebar-lebar, kemudian berkata, "Hei Sakayanagi, apa yang kamu lakukan?" tanya Hashimoto. Saat ini Hashimoto tidak tahu apa yang harus dia jawab. "Apakah pengakuan Hashimoto-kun benar atau tidak? Keputusan masih belum dikonfirmasi." Terdengar pernyataan dari pengawas melalui speaker. Tetapi Sakayanagi menghentikannya dan meyakinkan bahwa memang itu jawabannya. Sangat tidak profesional. Hashimoto baru saja dengan jelas mengatakan bahwa dia bukan pengkhianat. Bahkan jika dicek lagi, hasilnya akan sama. Dan jawabanku juga tidak akan berubah kan, Hashimoto? Mendengar kata-kata Sakayanagi, Hashimoto berkata, Kau kenapa?" "Karena itu pesan dari Ainokoji-kun. Hanya itu saja," kata Sakayanagi. Kesimpulan yang diberikan oleh Sakayanagi, bahkan jika radio memeriksa lagi, pikirannya tidak akan berubah. Akhirnya penilaian dilakukan. "Sakayanagi-san tidak berhasil mengidentifikasi pengkhianat. Kehilangan 5 poin kehidupan." Ujian khusus akhir semester, di mana ada siswa baru lagi yang meninggalkan sekolah, akan segera berakhir. Ruen Kakeru kalah, dan Sakayanagi Arisu juga kalah. Ya, jadi kesimpulannya, walaupun di sini dinyatakan Ruen kalah, tapi itu hanya kekalahan pribadinya Ruen. Sedangkan Sakayanagi, dia kalah secara resmi di ujian khusus ini. Kalau kesimpulan dari Mimin untuk volume ini, sama seperti judul video ini. Semua yang terlibat dalam ujian khusus ini dipecundangi Ainokoji. Ichinose Kanzaki dibuat kena mental. Sakayanagi dan Ruen yang awalnya berniat untuk gagalin rencana Ainokoji, tapi malah jatuh cinta sama kata-kata Ainokoji. Horikita kena perjanjian sama Ainokoji di mana dia nggak bakal bantuin kelas lagi. Bahkan Ainokoji menemukan celah peraturan ujian, sehingga dia bisa mendrop out Mizuno. Akhirnya semua menari di telapak tangan Ainokoji. Ya, itu saja sih dari Mimin. Kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahin di kolom komen aja. Untuk video selanjutnya, Mimin bakal lanjutin volume 4 lanjutan ujian khusus di Pulau Tak Berpenghuni. Karena kan kemarin baru sampai volume 3. Buat kalian yang sebelumnya hanya dengar rekapan atau nggak lengkap, bisa nonton di video Mimin selengkapnya. Jadi sampai di sini dulu video part 11 ini. Jika kalian suka, kalian bisa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.